Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan kita. Mengapa? Oleh karena kebaikannya yang selalu menjadi bagian saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita. Satu minggu lagi Dia sudah pelihara kita. Ia sudah menjaga kita, memberikan keberhasilan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Kesehatan kekuatan diberikan kepada kita. Dan saat ini kita sudah tiba lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki pelajaran yang ke-8 di dalam pelajaran kita, dan judul pelajaran kita pada saat ini adalah perencanaan untuk sukses. Bagaimana supaya kita dapat sukses di dalam kehidupan kita? Mari kita simak pelajaran berikut ini. Ayat inti kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau berbicara mengenai sukses, ini merupakan suatu konsep yang relatif bagi setiap orang. Pada umumnya, setiap orang ingin menikmati kehidupan yang penuh keberhasilan, kehidupan yang penuh kebahagiaan. Dan masyarakat modern cenderung mendefinisikan kesuksesan, kebahagiaan ataupun keberhasilan ini sebagai akumulasi uang, ketenaran, atau kekuasaan. Saudaraku, apa artinya kesuksesan bagi Tuhan? Kita akan menemukan jawabannya di dalam Mazmur pasal 15. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 15, di sana ditekankan mengenai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kesuksesan sejati adalah menjadi warga teladan kerajaan surga, di mana kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan telah memberi kita nasihat di dalam firman-Nya untuk dapat mencapai kesuksesan ini. Tetapi terkadang kesuksesan duniawi tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Itulah sebabnya untuk beberapa menit ke depan ini kita akan mempelajari bersama bagaimana caranya kita dapat memperoleh kesuksesan sejati yang hanya berasal dari Tuhan. Kita kembali akan mempelajari bersama-sama perencanaan untuk sukses, suatu pernikahan yang sukses, keluarga yang sukses, bekerja dengan sukses, dan nasihat untuk mencapai kesuksesan. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Perencanaan untuk sukses. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kalau kita ingin memperoleh kesuksesan di dalam kehidupan kita, mari kita mengikuti nasihat ini. Di dalam Amsal 6 ayat 9-11, 13 ayat 4 dan 20 ayat 4, firman Tuhan dengan jelas menyatakan, jangan berpangku tangan atau malas. Kita menginginkan supaya kita memperoleh kesuksesan di dunia ini, tetapi banyak yang menginginkan tanpa bukan pekerjaan atau berpangku tangan. Dan ini tidaklah alkitabiah. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa apabila kita menginginkan kesuksesan dalam kehidupan kita, mari kita bekerja, jangan bermalas-malasan di dalam kehidupan ini. Waktu senggang dan istirahat memang perlu, tetapi Tuhan menciptakan kita untuk aktif. Mari kita kembali ke dalam peristiwa penciptaan. Ketika Ia telah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, Dia menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Dan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di sana, mereka diciptakan bukan untuk bermalas-malasan, tetapi ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka harus menjaga, mengusahakan atau mengelola akan taman tersebut. Dia tidak ingin kita terbebani oleh pekerjaan, tetapi Allah menginginkan kita untuk bekerja dengan sukacita. Orang dewasa dan dewasa muda harus mengerjakan sesuatu, baik itu dibayar atau tidak. Anak-anak dan remaja harus mengembangkan keterampilan fisik dan mental mereka dengan belajar dan belajar. Bahkan orang tua diberkati ketika aktif sesuai dengan kemampuan mereka. Dan firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa apabila ingin berhasil di dalam kehidupan kita, jangan hanya berpangku tangan saja, tetapi bekerja. Suatu pernikahan yang sukses. Kejadian 28 ayat 1 mengatakan, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan.
Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Pengkhotbah 12 ayat 1. Dan ini merupakan nasihat yang sangat istimewa yang dapat diterapkan pada semua bidang kehidupan saudara dan saya. Apapun profesi pekerjaan kita, dimanapun kita pada saat ini yang sedang mendengarkan akan pelajaran ini, ingatlah akan pencipta kita. Dialah sumber kehidupan kita, sumber berkat dan pengharapan kita. Janganlah kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, terlepas dari tuntunan Tuhan. Ketika kita mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu juga termasuk pendidikan kita dan bagaimana kita mencari nafkah untuk memenuhi keperluan dasar kita seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan ini juga berguna saat merencanakan pernikahan, melibatkan Tuhan di dalam setiap hal. Bagaimanakah seharusnya keterlibatan pencipta kita saat memilih pasangan hidup? Mari kita belajar dari kehidupan Yakub. Setelah Yakub membuat komitmen rohani dan komitmen keuangan kepada Tuhan, Tuhan mengarahkannya kepada Rahel di sumur itu. Kita boleh lihat di dalam Kejadian 29 ayat 9-20 bagaimana Tuhan mengarahkan Yakub untuk mendapatkan akan pasangan hidupnya. Dan yang harus kita lakukan untuk kita dapat memperoleh pasangan hidup sesuai dengan arahan Tuhan. Pertama, tirulah dia dengan lebih memperhatikan hal batinia daripada hal lahiriah. Atau dengan kata lain, mari kita belajar percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastikan juga kita dapat berbagi seluruh kehidupan kita, termasuk kehidupan rohani dengan pasangan kita. Keluarga yang sukses. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dalam keadaan yang ideal, suami akan menjadi pencari nafkah utama keluarga. Dengan demikian, istri dapat mendidik anak-anaknya sehingga pada akhirnya menjadi manusia yang mandiri dan siap menerima hidup yang kekal secara sadar. Tetapi pada saat ini, bukan hanya suami saja, tetapi istri juga banyak yang memutuskan untuk mencari nafkah bersama dengan suami. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Tetapi yang menjadi salah apabila suami dan istri terlalu banyak fokus hanya kepada pekerjaan mereka dan melalaikan anak-anak mereka. Itulah sebabnya untuk menjadi keluarga yang sukses, yang pertama, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak melupakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, entah sebagai suami, istri, dan lebih daripada itu, kita mampu untuk mendidik, membesarkan akan anak-anak kita untuk terus takut akan Tuhan. Gaya hidup modern atau beberapa keadaan luar biasa mungkin membuat berbagi tanggung jawab hal itu atau menukarnya menjadi satu keharusan. Dan menurut firman Tuhan, setiap keluarga Kristen harus memelihara anak-anak mereka. Dan berikanlah mereka suasana Kristen di rumah. Ajari mereka untuk memiliki sikap yang baik terhadap pekerjaan. Bukan untuk bermalas-malasan, tetapi ada tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Dan pastikanlah mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Dan ini merupakan tanggung jawab dari kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Menjadi keluarga yang sukses bukan hanya memperoleh harta benda yang begitu banyak, kekayaan yang sungguh melimpah, tetapi keluarga yang sukses adalah keluarga yang takut akan Tuhan, dan kita mampu untuk menjaga titipan Tuhan kepada kita, yakni anak-anak kita, untuk berhasil di dunia ini dan dapat dipersiapkan dalam kerajaan surga. Ini tidak akan berjalan dengan baik apabila kita lepas dari tuntunan Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bekerja dengan sukses. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasul Paulus menasihati saudara dan saya untuk selalu melakukan pekerjaan kita dengan baik. Pekerjaan bukanlah sebuah hukuman. Pekerjaan itu didesain untuk kebaikan kita. Dan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Kita dipanggil untuk bekerja dengan integritas dan selalu menyenangkan Tuhan di mana saja kita berada. Apakah pekerjaan itu dilihat oleh banyak orang atau hanya kita sendiri yang melakukannya? Mari kita menyenangkan Tuhan lewat pekerjaan kita, melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, baik itu tanggung jawab yang besar ataupun tanggung jawab yang kecil, kita kerjakan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dan ada prinsip yang harus kita ingat selalu, bahwa
Allah melihat setiap tindakan kita dan Dia menginginkan supaya kita jujur di dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Banyak majikan akan diberkati oleh para pekerja yang jujur, seperti Laban diberkati oleh pekerjaan setia Yakub. Itulah sebabnya kita selalu diingatkan untuk bekerja dengan penuh integritas, penuh dengan kejujuran. Kisah Yusuf adalah contoh lainnya. Dia memulai sebagai budak tingkat rendah, tetapi akhirnya menjadi manajer rumah tuannya. Potifar menghargai integritas Yusuf dan berkat Allah melalui dia. Ketika kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, asalkan kita bekerja dengan penuh kejujuran dan integritas. Nasihat untuk mencapai kesuksesan. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita lihat apa nasihat dari firman Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan baik di dunia ini bahkan dalam kerajaan surga. Nasihat utama Alkitab untuk mencapai kesuksesan adalah menghindari kejahatan dan menjadikan hukum Allah kesukaan kita. Ada patokannya, ialah hukum, ialah firman Allah itu sendiri. Karena kalau kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1-3, seorang yang menyukai hukum Allah, itu berarti juga dapat diterjemahkan hukum di sini ialah firman Allah. Maka apa yang akan terjadi? Akan berbahagia. Nasihat lain dalam firman Tuhan adalah sebagai berikut. Amsal 3 ayat 5, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi carilah nasihat Tuhan. Di mana kita dapat mencari nasihat Tuhan? Lewat firman-Nya. Amsal 27 ayat 23 dan 24, membuat catatan pendapatan dan pengeluaran Anda. Setelah itu, Amsal 15 ayat 16 mengatakan, hidup sesuai dengan kemampuan kita, belanjakan lebih sedikit dari yang kita hasilkan. Amsal 6 ayat 6-8, simpan sebagian dari penghasilan kita. Amsal 22 ayat 7, hindari utang seperti kita menghindari COVID-19. Amsal 13 ayat 4 mengatakan, jadilah pekerja yang rajin, pekerja yang penuh dengan tanggung jawab. Maleakhi 3 ayat 10, setialah dengan mengembalikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu oleh karena kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan persepuluhan itu adalah hak Tuhan. Dia meminta 1/10 dari setiap pendapatan kita, dan kita harus mengembalikannya. Dan Allah akan terus memberkati saudara dan saya. Dan Matius 25 ayat 14-21, ingatlah hidup yang kekal saat kita menjalani kehidupan ini. Kita saat ini sedang tinggal di dunia yang berdosa. Dan ingat, tempat tinggal kita bukanlah di dunia yang berdosa ini, tetapi ada tempat tinggal yang lebih baik yang sementara disediakan oleh Tuhan apabila kita setia kepada Tuhan, ialah kerajaan sorga. Itulah sebabnya ketika kita bekerja, kita harus terus berpikir panjang. Tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini saja. Dengan kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan harta yang berlimpah, kita mengorbankan akan orang lain, kita mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak baik. Tetapi kita harus ingat bahwa ada kehidupan yang jauh lebih baik yang Tuhan sementara sediakan kepada kita. Itulah sebabnya ketika kita melakukan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan, kerjakanlah itu dengan penuh integritas. Ketika Allah menganugerahkan kemakmuran materi, Dia mengharapkan untuk dihormati dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Sebagai penerima pemberian seperti itu, kita harus selalu ingat bahwa kesuksesan sejati tidak bergantung pada kekayaan, bahkan kekayaan yang secara ilahi diberikan. Kesuksesan sejati berarti menjadi penatalayan yang setia, terlepas dari keadaan yang sedang kita alami. Dalam kemakmuran, kekurangan, sehat atau sakit, kita harus setia sampai kepada kematian agar kita pada akhirnya mewarisi mahkota kehidupan. Mari kita setia kepada Tuhan. Kita menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bekerja dengan penuh semangat, penuh integritas. Tetapi jangan lupa, kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Tetapi apabila kita terus setia kepada Tuhan, ada mahkota kehidupan. Ketika Tuhan datang kembali, maka kita akan dijemput masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga setiap kesuksesan yang kita raih itu bukan hanya usaha-usaha kita sendiri, tetapi lebih daripada itu, Allah yang memberkati kita. Dan kita akan terus setia kepada Tuhan.
Mari kita utamakan Tuhan di dalam setiap hal, di dalam kehidupan kita. Kesuksesan akan terus diberikan kepada saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat merencanakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami melibatkan Tuhan di dalam setiap hal. Kami akan berhasil di dalam setiap pekerjaan kami, bukan semata-mata karena kehebatan kami, tetapi oleh karena Tuhan yang memampukan kami. Bantu kami Tuhan untuk kami setia dan penuh integritas di dalam setiap pekerjaan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.